Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Potari, podcast putar materi. Dan kali ini gue mendatangkan salah satu narasumber dari Jakarta. Beliau seorang pria yang berkuliah di salah satu universitas di Jakarta. Gue mendatangkan beliau yaitu untuk membahas seputar materi yang akan gue bawakan kali ini. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalkan dulu nih narasumber yang gue datangkan kali ini. Boleh Bung perkenalkan dirinya? Oke, baik semuanya. Mungkin yang belum kenal gue, perkenalkan, nama gue Muhammad Naufal Hardianto. Gue asal dari Jakarta, bener kata Dimas. Dan gue sekarang di UNAS sudah semester 3. Ya mungkin kalau misalkan mau kenal lebih jauh gitu kan, ya bisa komen di video ini Instagramnya apa gitu kan. Aduh, pansos sekali Bung. Aduh. Oke Bung, ngomong-ngomong Bung kuliah di Universitas Nasional ini tahu dari mana sih Bung kalau ada kampus UNAS ini? Sorry, batuk. Jadi gini, pas kan saya ini lulus tahun 2020 ya. Iya. Terus saya sempat mengikuti yang namanya SBMPTN gitu. Cuman alhasil enggak lulus gitu. Jadi ya udah cari di internet kampus swasta yang terbaik gitu. Terus temu UNAS nih. Ya udah kan jodohnya UNAS, ya udahlah digas aja di UNAS. Aduh, siap. Oh ya teman-teman, ngomong-ngomong si Bung Noval ini rumahnya dekat rumah saya teman-teman. Iya, jadi emang rumah kita tuh ternyata deket banget gitu. Jadi setelah sekian lama di Jakarta ternyata rumahnya deket banget. Ya gitulah, apa ya, kan ada istilah dunia itu sempit. Nah ini salah satunya. Oke Bung, selama pandemi ini tentunya banyak aktivitas-aktivitas yang biasa Bung lakukan tertunda. Nah spill sedikit dong Bung, aktivitas apa sih yang Bung lakukan selama pandemi ini? Nah ya ini jadi kan kalau apa tuh COVID itu kan memang dilarang untuk yang namanya berkerumunan gitu kan. Mau bagaimanapun kita harus mentaati yang namanya aturan itu kan. Ya udah, jadi untuk kegiatan-kegiatan sih mungkin selama COVID ya paling seringnya di rumah gitu. Kayak baca buku gitu, bermain game atau ngobrol sama keluarga gitu. Dan yang paling penting adalah sholat. Betul gitu. Sekali Bung, ibadah nomor 1. Iya, ibadah nomor 1. Jangan di rumah aja nggak sholat gitu kan. Aduh. Dengar teman-teman, sholat. Bagi yang muslim. Ya, yang wajib itu sholat. Oke Bung, seperti kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia ini menyebabkan beberapa dampak negatif. Salah satunya berdampak terhadap tenaga kerja di Indonesia. Banyak sekali tenaga kerja yang di PHK tidak mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Tentunya hal ini berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan inflasi. Nah, menurut Bung sendiri, kata pengangguran itu memiliki makna seperti apa sih Bung? Boleh tolong dijelaskan kepada teman-teman semua? Oke, baik. Jadi gini, pengangguran itu adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidak mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan atau di perdebatan di dunia politik atau politisi gitu kan. Nah, mungkin itu aja sih. Oke, baik Bung. Berarti selama adanya pandemi COVID ini sangat berpengaruh ya Bung terhadap tenaga kerja yang mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi. Oke, setelah penjelasan mengenai pengangguran yang Bung sampaikan tadi, menurut persepsi atau pandangan dari Bung sendiri nih, hal-hal apa saja sih yang menyebabkan tingkat pengangguran yang melonjak atau tinggi? Oke, jadi gini, ada beberapa faktor yang menyebabkan itu pengangguran itu tinggi gitu. Yang pertama itu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Terus yang kedua ada masyarakat tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan rendah. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Terus tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang selanjutnya harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Dan yang paling penting ini adalah, yang paling utama dari ini adalah adanya PHK gitu. Nah iya tuh Bung, benar sekali. Banyak sekali tenaga kerja yang di PHK selama pandemi ini berlangsung. Dan itu menyebabkan banyak sekali tingkat pengangguran yang terjadi di negara kita Bung. Nah itu dia tuh.
Oke, Bung, kalau kita ngomongin pengangguran nih, pastinya nggak jauh-jauh nih sama yang namanya inflasi. Menurut Bung, apa sih yang dimaksud inflasi serta hal apa yang menyebabkan inflasi dapat terjadi? Nah, inflasi itu sendiri adalah kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Terus ada yang berpendapat bahwa inflasi itu terjadi ketika tingkat harga umum naik. Saat ini menghitung inflasi dengan menggunakan indeks harga rata-rata tertimbang dari harga ribuan produk individual. Terus kenapa penyebab terjadinya inflasi itu ada beberapa faktor seperti permintaan, meningkatnya biaya produksi maupun jumlah uang yang beredar gitu. Yang pertama nih, tingkat permintaan. Kenaikan harga atau inflasi ini disebabkan karena ketersediaan barang yang tidak sepadan dengan tingginya permintaan. Biasanya karena stok barang menipis dan permintaan sangat tinggi, maka stok barang tersedia mengalami kenaikan harga. Begitupun di bidang jasa. Jika ada pembatasan kuota penggunaan jasa, maka akan terjadi kenaikan harga. Yang kedua yaitu meningkatnya biaya produksi. Apabila sektor produksi naik seperti bahan baku atau upah pegawai, maka produsen akan menaikkan harga supaya pendapatan keuntungan dan kegiatan produksi bisa berlanjut dalam jangka yang panjang. Nah, terus yang ketiga yaitu jumlah uang yang beredar. Peredaran uang yang tinggi di masyarakat juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, maka harga barang akan ikut mengalami kenaikan. Semakin meningkat daya beli masyarakat saat stok barang menipis, maka harga barang akan otomatis akan ikut naiknya. Jadi seperti itu, Dimas. Oke, waduh teman-teman, kalau kita membahas mengenai pengangguran di inflasi, dengarnya sangat rumit ya teman-teman. Penjelasan yang dijelaskan oleh Bung Noval tadi ini, aduh sangat bagus teman-teman, menambah wawasan kita. Oke Bung, selanjutnya yang terakhir nih Bung, pertanyaan dari saya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap inflasi dan tingkat pengangguran? Ini menurut pandangan Bung aja. Tentunya kan karena COVID tuh banyak, apalagi pas awal-awal COVID ya, banyak sekali masyarakat itu yang di PHK dan yang gara-gara PHK itu menyebabkan tingkat pengangguran. Jadi saran saya sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat tentu agar pemerintah itu bisa namanya itu menanggulangi hal itu. Mungkin bisa disediakan modal untuk agar masyarakat itu bisa membangun UMKM sendiri gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, baik Bung. Mantap sekali teman-teman saran dari Bung Nopal ini. Jadi kesimpulannya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran. Nah, saran dari Bung Novel sendiri, pemerintah sebaiknya melakukan kebijakan atau memberikan modal agar masyarakat dapat membangun atau membuka UMKM sehingga dapat membantu membangkitkan keekonomian yang merosot selama pandemi ini. Iya. Oke, Bung. Aduh, pembahasan kita sangat rumit nih, Bung. Iya Kalau nih, kita bahas dari awal sampai akhir ini mengenai pengangguran dan inflasi. Iya nih, benar-benar. Sangat ya. Ini mungkin secara singkatnya aja ya. Mungkin di next episode mungkin bakal dijelasin lagi gitu kan. Aduh, kan? siap. Bisa, Bung. Atau kita bisa tukeran podcast nih, Bung. Saya masuk podcast, Bung. Bisa. Gampang. Siap. Oke, teman-teman. Sekian dari podcast seputar materi gua bersama Bung Nopal. Yoi. Oh ya, terakhir Bung, ada saran atau pesan nggak buat teman-teman semua, buat mahasiswa teman-teman selama pandemi ini, boleh disampaikan Bung? Oke, tentunya untuk teman-teman yang teman-teman mahasiswa untuk selalu jaga kesehatan gitu. Utamakan yang namanya itu berwudu. Iya. Kenapa? Karena dengan berwudu itu kita bisa mensucikan hati dan pikiran gitu. Berwudu itu kan kita membasuh tangan gitu, membasuh kepala, itu kan bisa
meningkatkan imun gitu. Jadi intinya jangan lupa berwudu, terus menjaga physical distancing dan mengikuti peraturan protokol sih, seperti itu. Dan jangan lupa untuk sholat gitu. Sholat teman-teman. Iya, sholat itu. Oke teman-teman, sekian dari gua dalam sesi Potari kali ini, podcast putar materi bersama Bung Noval. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, bersumsum dikunyah-kunyah. Apa tuh? Assalamualaikum semuanya.